Tutorial lapor pajak sebagai syarat mendapatkan bayaran menjadi partner YouTube. Nah, hal ini wajib dilakukan ya teman-teman agar YouTube-nya dibayarkan. Oke teman-teman, ini adalah langkah ketiga setelah YouTube dimonetisasi ya. Pertama-tama, silakan login akun Google AdSense melalui aplikasi Chrome. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah saya punya akun Google AdSense? Nah, ini jawabannya tergantung dari teman-teman sendiri. Jika teman-teman tidak paham, silakan teman-teman bisa cek video part satunya. Di sana saya udah bahas mengenai mendaftarkan akun AdSense untuk menjadi partner YouTube. Yang artinya di sana sudah saya jelaskan, jika kita tidak mempunyai akun AdSense, kita daftarkan akun Gmail-nya menjadi akun AdSense. Tapi kalau kita punya, teman-teman bisa hubungkan dengan akun AdSense yang teman-teman punya. Jadi ini tergantung dari teman-teman sendiri ya. Diingat. Oke, untuk videonya itu ada di playlist, teman-teman bisa cek. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Login akun AdSense menggunakan akun Gmail yang didaftarkan sebagai akun AdSense pada video part 1. Nah, setelah login akun AdSense, di sini teman-teman lihat penghasilan saya di YouTube masih 0 rupiah ya teman-teman. Kenapa 0 rupiah? Nah, hal ini karena saya belum melaporkan pajak kepada pihak YouTube ya teman-teman. Jadi pihak YouTube tidak bisa memberikan persentase bayaran atau komisi dari setiap iklan yang muncul pada video-video yang ada pada channel YouTube saya. Nah, jadi hari ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi pajak dan mengirimkannya pada pihak YouTube. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara lapor pajak Amerika Serikat di akun AdSense ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita klik simbol notifikasi di pojok kanan atas ini ya teman-teman. Oke, sekarang klik tambahkan info pajak. Nah, sebelum memulai, ada info penting yang wajib kita tahu ya teman-teman. Yang pertama, kita wajib login atau verifikasi akun Google sebagai bukti itu benar akun kita ya teman-teman. Nah, yang kedua, melakukan tanda tangan pada dokumen pajak. Caranya gampang, ikuti saja langkah-langkahnya nanti ya teman-teman. Yang ketiga, mungkin diminta dokumen pajak tambahan. Ingat, bahasanya mungkin, berarti bisa iya atau tidak ya teman-teman. Yang keempat, intinya kalau tidak mengerti tentang pajak, silakan cari tahu dulu biar tidak salah lapor pajak ya teman-teman. Dimana cari tahunya? Teman-teman bisa cek di YouTube, udah banyak yang membahas, atau cari di internet juga bisa ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut kita klik mulai formulir. Nah, ini langkah yang pertama tadi ya teman-teman. Silakan verifikasi akun Google-nya dulu. Pastikan itu akun yang didaftarkan untuk AdSense ya teman-teman. Sekarang masukkan kata sandi atau passwordnya. Ini adalah password dari Gmail kita ya teman-teman. Nah, oke. Jika sudah, klik selanjutnya. Selanjutnya kita pilih jenis akunnya ya teman-teman. Di sini jenisnya ada perorangan atau non individu yang artinya bisa lebih dari satu orang. Nah, di sini saya pilih akun perorangan ya teman-teman, karena ini memang channel saya sendiri, tidak saya buat dengan rekan-rekan atau tim kerja gitu, tapi saya sendiri yang membuatnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan kerja sama tim, silakan teman-teman pilih yang non individu ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang geser ke bawah. Apakah Anda warga negara Amerika? Kita pilih tidak. Kemudian klik berikutnya. Lalu
turun ke bawah lagi. Nah, di sini saya pilih yang pertama yaitu W8 Band ya teman-teman. Nah, yang mana jenis ini digunakan untuk klaim manfaat atau penghasilan dari perjanjian pajak ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut klik mulai formulir W8 Band. Nah, sekarang kita isi identitas pajaknya dulu ya teman-teman. Yang pertama ada nama individu. Nama individu ini yang tercantum di dokumen pajaknya ya teman-teman. Kedua, nama DBA. DBA itu nama bisnisnya ya teman-teman. Apa nama bisnis atau channel yang teman-teman input di sana? Di sini saya tetap gunakan nama sendiri sama seperti nama channel YouTube saya ya teman-teman. Lalu pilih negara. Kemudian isi TIN asing atau yang di bawah ITIN atau SSN AS ya teman-teman. Nah, TIN asing ini bisa diisi atau tidak ya teman-teman. Dan ini isinya adalah nomor NPWP teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya NPWP silakan isi di TIN asing ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman tidak punya, sama seperti saya, silakan dikosongkan saja. Nah, sekarang klik berikutnya. Maka akan diarahkan ke tahap kedua ya teman-teman. Nah, tahap ini tentang alamat tempat tinggal permanen. Saya isi centang pada kota ini, lalu isi negara atau wilayah domisili, lalu isi alamat tempat tinggal. Saya isi nama desa saya ya teman-teman. Lalu kolom berikutnya saya isi kecamatan, kabupaten, dan nomor WA saya. Lalu isi kota, isi provinsi, dan kode pos ya teman-teman. Nah, pengisian alamat ini juga berguna untuk nantinya teman-teman akan dikirimkan PIN dari Google AdSense ya teman-teman. PIN itu nantinya untuk verifikasi akun kalian sebagai partner YouTube. Kemudian untuk alamat surat saya klik centang pada kota ini ya teman-teman, yang mengartikan bahwa alamat tempat tinggal dan alamat suratnya sama. Jika dicentang maka otomatis semua terisi sama ya teman-teman. Lalu klik berikutnya. Nah, kita lanjut ke tahap ketiga ya teman-teman. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, di sini saya pilih tidak ya teman-teman, karena saya tidak mencantumkan NPWP. Nah, kalau teman-teman pilih menggunakan NPWP, silakan teman-teman pilih ya dan masukkan nomor NPWP-nya nanti. Nah, sekarang klik berikutnya. Oke, lanjut ke tahap yang keempat ya teman-teman. Pernahkah individu melakukan aktivitas atau layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat atau AS ya teman-teman? Saya pilih tidak. Lalu klik centang. Kemudian klik berikutnya. Lalu klik centang menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas ya teman-teman. Kita buy online saja ya teman-teman, tidak menggunakan kertas. Lalu klik berikutnya. Lalu klik centang lagi. Saya menyatakan bahwa meninjau dokumen dan bahwa benar dan lengkap ya teman-teman. Lalu klik berikutnya. Nah, tahap terakhir kita klik centang
bahwa ancaman pidana atas keterangan palsu yang dibuat ya teman-teman. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini kita centang ya teman-teman. Lalu isi tahun 2024 sesuai dengan tahun ini ya teman-teman. Untuk tanggal saya isi tanggal hari ini. Nah, sekarang isi tanda tangan ya teman-teman. Caranya klik pada pilihan iya. Lalu untuk nama ini tidak bisa diganti atau diubah ya teman-teman. Oke, sekarang klik kirim. Nah, ini dia info pajak yang kita kirim sudah langsung disetujui ya teman-teman. Sangat mudah sekali mengirimkan atau melapor pajak ke pihak YouTube-nya. Jadi, silakan teman-teman lakukan sesuai dengan arahan yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian untuk video lapor pajak untuk YouTube-nya ya teman-teman. Untuk selanjutnya masih ada lagi seperti memberikan informasi diri dengan kirim bukti KTP. Nah, hal ini dilakukan agar nanti dapat PIN AdSense dan memilih metode pembayaran ya teman-teman. Oke, untuk video tutorialnya saya lanjutkan pada video 4 ya teman-teman. See you, suksema.